mengatasi permasalahan terkait nomor 1 dan 2, yaitu kompetensi guru dan kompetensi kepemimpinan sekolah. Ini menjadi bagian dari tugas UTS yang dikerjakan secara kelompok ya, yang nanti pada pertemuan ke-8 atau 9 tergantung ketuntasan materi di-upload di Spaka secara individual oleh setiap anggota kelompok. Nah, teman-teman masih terkait dengan materi pertemuan ke-6 ini, saya menawarkan ke teman-teman untuk kelompok yang minggu lalu belum sharing atau berbagi tugasnya dengan kelompok yang dengan kelas ya, untuk berbagi tugasnya agar menjadi inspirasi atau juga masukan atau mendapat tanggapan dari teman-teman di kelas yang lain. Teman-teman minggu lalu kalau tidak salah kelompok-kelompok awal ya, yang paparan kelompok 1, 2 begitu. Nah, silakan kelompok selanjutnya yang sudah ready untuk sharing dengan kita semua. Nanti di akhir perkuliahan akan saya beri tanggapan. Silakan teman-teman. Nah, minggu depan nanti bertambah 1 poin lagi. Dari 3 identifikasi tersebut, teman-teman melakukan analisis berdasarkan identifikasi pada tugas 1, 2, dan 3, dan membuat kesimpulan terkait pembinaan kompetensi mengajar di lingkungan masing-masing. Ini saya stop share. Saya persilakan teman-teman kelompok lanjutannya dari minggu lalu. Ada yang sudah selesai sampai nomor 3. Oke, monggo Bunda Yulia Citra. Izin bertanya Bapak, ini melanjutkan kelompok yang kemarin atau pindah ke kelompok baru? Yang kelompok kemarin pindah ke kelompok baru saja, yang belum. Jadi minggu lalu kan kelompok-kelompok awal ya, tapi semua kelompok tetap mengerjakan tugas yang sama. Saya minta tolong ini ya Pak, share screen ya Pak ya. Oh, dikirim ke WhatsApp dulu? Ya baik. Okay. Karena ini agak lambat, loadingnya agak terlambat. Oke, boleh. Kelompok yang lain juga boleh kalau ada yang sudah ready untuk kalau istilah saya di sharing ya. Sharing itu berbagi di kelas untuk boleh paparan share screen sendiri atau kirim ke grup untuk nanti saya share screen kan. Oke, ini kelompok 5 ya. Sebentar saya download dulu. Oke, saya simpan dulu ke pembinaan kompetensi mengajar. Tugas mahasiswa tahun 2024. Oke, saya share screen kan sebentar. Ya, sudah tayang ya. Silakan teman-teman kelompok 5. Iya, selamat siang teman-teman semua. Ya. Kami akan mempresentasikan untuk tugas kelompok yang sudah disampaikan tentang identifikasi masalah terkait
kompetensi guru dan kepemimpinan. Jadi ada dua langsung ya Pak ini ya. Jadi ada dua sekolah yang di kelompok kami itu ada dua sekolah. Yang pertama TK Bintang Nusantara, itu adalah TK di tempat saya. Kemudian yang kedua itu KBTK Nurul Huda, itu nanti Bunda Ida, nanti mungkin Bunda Ida akan menambahkan atau menjelaskan sedikit. Kemudian TK yang ketiga adalah TK Nurus Sunnah, itu TK-nya Bunda Purnama dan Bunda Marsa Bunga. Nah, kami akan sedikit menjelaskan tentang identifikasi terkait kompetensi guru yang punyanya TK Bintang Nusantara. Jadi yang pertama untuk yang guru dulu, guru di tempat saya itu orientasinya hanya pada guru, bukan kepada anak. Dalam artian setiap guru itu hanya memberi materi-materi saja, kemudian lebih banyak menuntun siswanya untuk mengerjakan sesuatu, kurang dalam memberikan waktu anak-anak untuk eksplorasi. Jadi mereka hanya memberikan tugas, kemudian dituntun, oh caranya tuh seperti ini. Jadi semua tugas, kalau misalnya menggambar, itu semua gambarnya tuh bentuknya sama begitu. Jadi dituntun untuk cara mengerjakannya. Anak-anak jadinya tidak kreatif. Kemudian kurang bisa menggunakan teknologi. Nah, jadi di dalam setiap kelas kami itu ada televisi, ada TV. Nah, hanya saja tidak digunakan oleh guru. Digunakan, tapi kalau ada guru yang misalnya ada guru yang bisa, jadi hanya menunggu guru yang bisa menggunakan atau mengoperasikan TV saja, baru TV-nya digunakan gitu. Kemudian yang ketiga, keterbatasan keterampilan mengajar. Gurunya itu hanya mengajar secara monoton, jadi seperti yang tadi orientasinya hanya pada guru, jadi hanya gurunya menjelaskan terus dikasih gambar. Nah, itu saja, kebanyakan seperti itu. Padahal kan bisa banyak hal yang bisa dipakai untuk belajar, misalnya dari bahan-bahan alam dan lain-lain, itu sebenarnya bisa untuk mengajar begitu. Tapi gurunya tidak menggunakan itu, alat peraganya kurang untuk khususnya keterampilan mengajar, rata-rata monoton gitu. Kemudian yang keempat, tidak memahami karakteristik anak. Jadi dalam artian cara belajarnya anak-anak itu semuanya disamakan, padahal kan kita tahu sendiri bahwa di dalam kelas itu anak-anak ada yang cara belajarnya visual, audio, tapi gurunya hanya ya tadi yang saya sampaikan, jadi tidak memahami bahwa di kelas itu anak-anak itu berbeda dan cara mengajarnya juga berbeda, tetapi gurunya fokus hanya satu saja, berarti hanya audio hanya mendengarkan, jadi anak-anak hanya mendengarkan, tidak ada tadi yang saya sampaikan, lebih fokus pada orientasi pada gurunya saja gitu. Jadi memang kurang memahami karakteristik anak. Kemudian untuk identifikasi kepemimpinan sekolah, khususnya yang kami ambil di sini, ini masalah kepala sekolah kurang melakukan supervisi, sehingga masalah-masalah yang tadi yang tentang guru yang tidak keterampilan mengajarnya kurang bisa menggunakan teknologi, tidak memahami karakteristik anak, itu sehingga karena jarang dilakukan supervisi, otomatis jarang juga ada pembaharuan karena jarang sekali dilakukan supervisi. Kemudian yang kedua, kurang melibatkan stakeholder dalam penyusunan kurikulum. Memang semuanya itu dari kepala sekolah, jadi baik itu kurikulumnya, baik itu materinya, kegiatan-kegiatannya, rata-rata itu adalah ide dari kepala sekolah. Ya mungkin itu yang di TK Bintang Nusantara. Kemudian selanjutnya di mana ya? Di Jalan Temugiring 1 nomor 5. Semarang. Banyuman. Di Semarang. Iya. Oke. Selanjutnya di TK Nurul Huda. Nanti mungkin Bunda Ida bisa menjelaskan sedikit. Silakan Bunda. Pak. Selamat siang. Selamat siang Pak. Kalau saya di TK Nurul Huda di Telegosari.
Kalau tempat saya identifikasinya untuk guru kurang, maksudnya kurang minat untuk RPPH karena memang kita tidak dituntut untuk membuat RPPH ya. Tapi RPPM ada? Itu kepala sekolahnya gini Pak, jadi yang penting maksudnya kalau kita mengajar kita diberi keleluasaan gitu loh Pak. Merdeka banget gitu ya. Iya Pak. Yang kedua jadi antara guru sama kepala sekolah jadi kurang komunikasi karena kita 1 minggu sekali tidak ada pembahasan masalah RPPH. Aku terselamatkan di sini. Jadi karena kita terlalu diberi kebebasan, yang penting mungkin ini, yang penting muridnya tambah banyak, semakin tahun lain pertama nggak apa. Gitu. Dan itu terjadi dengan kemerdekaan itu siswanya tambah banyak. Ya alhamdulillah ya. Ya. Itu ya. Baik, terus untuk yang kepemimpinannya yaitu tadi, jadi pemimpinnya itu merasa senior ya, jadi tidak pernah menerima kritik, jadi dia yang penting seperti ini gitu, jadi kurang komunikasi dan disiplin. Dan pemimpinnya itu kan kebetulan tidak bisa IT ya Pak, jadi kalau kayak tugas kurikulum, Sispena gitu semuanya diserahkan kepada guru yang bisa IT aja. Sudah maju akreditasi? Ini Pak, baru tahun ini Pak. Kebetulan ini saya mengerjakan Sispena. Wah, padahal tugas kelas RPL yang manajemen penyelenggaraan PAUD itu jadi pendamping akreditasi. Posisi TK-nya di mana ini? Saya di Togosari Pak. Di Semarang ya. Saya bisa kerahkan mahasiswa yang menempuh manajemen penyelenggaraan PAUD untuk mendampingi gratis. Termasuk membantu beberapa hal yang masih kurang, RPPH dan lain sebagainya, itu bisa dibantu karena tugas kuliah. Oke, ya. Nah, saya mau Pak. Oh iya, nanti tulis di tulis di grup ya. Asal posisinya Semarang loh, karena ini tugasnya kelas reguler. Kelas reguler. Kalau yang RPL juga ada, tapi belum tentu satu kecamatan atau satu kabupaten kan. Nanti tulis lokasinya ditulis di WA group, nanti biar saya tawarkan ke kelas yang sedang menyusun tugas ini. Siap. Ya, lanjut. Yang gagap teknologi tadi sudah ya, kita sudah Pak. Saya lupa kalau saya yang asisten sorotnya. Lanjut. Bunda Purnama. Assalamualaikum Pak Ofid. Iya, waalaikumsalam. Maaf saya tidak menyalakan kamera Pak. Iya, nggak apa-apa. Saya dari TK Nurusuna berada di Tembalang Pak. Urusan dekat Undip Pak. Oh iya. Saya mau ini ya Pak, menjelaskan tentang identifikasi kompetensi guru yang ada di TK Nurusuna. Yang poin pertama itu, guru baru itu belum bisa membuat RPPH secara mandiri. Jadi hanya bisa mengcopy hasil RPPH yang sudah ada khususnya dari guru wali kelas gitu. Jadi kalau di Nurusuna itu yang membuat RPPH dan modul itu rata-rata kebanyakannya tuh wali kelas Pak. Wali kelas. Jadi wali kelas itu seperti gimana? Yang di kelas saya itu kan di sekolah saya itu satu kelas itu ada 2 guru yang mengampu. Jadi 1 wali kelas, 1 pendamping. Nah, yang membuat RPPH dan modul itu kebanyakannya tuh wali kelasnya. Nah, dari pendamping itu kadang ibaratnya tidak dikasih kesempatan gitu loh Pak untuk membuat RPPH dan modul. Nah, saya termasuk guru yang belum begitu lama di sana, wali kelasnya itu gurunya udah lama di sana, jadi saya tuh belum pernah sama sekali membuat RPPH ataupun modul. Jadi saya hanya pernah melihat gimana cara RPPH dan modul tuh bentuknya seperti apa tuh saya lihat, karena di Nurusuna itu
setiap bulan dan setiap hari itu per minggu itu kita selalu mengupload, terutama wali muridnya tuh mengupload RPPH dan modulnya Pak. Nah dari yang kita sebagai pendamping itu yang belum dikasih kesempatan untuk bikin RPPH ataupun modul tuh hanya belajar dari yang wali kelas yang mengeser itu aja Pak. Jadi memang di sana tuh lebih ke wali kelasnya yang memegang kendali. Jadi tidak ada memberi kesempatan ya kepada pendampingnya untuk mengerjakan gitu. Nah poin kedua itu jenjang pendidikan guru di sana di Nurul Sunnah itu kebanyakan tamatan MA. MA itu madrasah standarnya pondok Pak. Madrasah Aliyah. Madrasah Aliyah itu iya pondok yang memang pondok mereka itu lulusan pondoknya Nurul Sunnah juga Pak. Jadi mereka sudah menguasai materi seperti yang di Nurul Sunnah itu kan identiknya dengan ada Tufatul Anfal, pelajaran agamanya itu yang kuatnya itu Tufatul Anfal sama itu Tibian sama itu Tarbiyah gitu. Nah kalau untuk gurunya yang S1 tuh ada, tapi S1-nya tuh belum S1 pendidikan, masih S1 ekonomi seperti saya tuh ekonomi gitu. Jadi dari sekolahnya pun belum ada tuntutan untuk kita guru tuh ayo ambil gitu, ambil linier gitu. Akhirnya kalau saya termasuk saya itu kesadaran sendiri Pak, ngambil kuliah untuk linier ke S1 pendidikan tuh kesadaran saya sendiri karena kok saya jadi guru tapi bukan basic saya bukan guru pendidikan tapi orang ekonomi kan sepertinya kayak yang nggak nyambung nih Pak. Nah itu yang yang poin ketiga itu guru tidak datang tepat waktu saat datang ke sekolah. Itu sebenarnya tuh gurunya itu di sekolah Nurul Sunnah itu guru harus absen. Absennya itu dalam arti kata gini Pak, absennya itu lewat fingerprinting, tapi fingerprintingnya itu tidak ada di unit TK, adanya tuh di unit SD. Nah, kadangkala itu yang mungkin melihat gurunya kok datangnya telat ya, terutama wali murid ngelihatnya kok gurunya kok pada datang telat. Padahal kita sebenarnya tuh nggak datang telat Pak. Karena dari TK ke SD itu kita harus naik kendaraan tuh taruh dulu, parkir dulu kendaraan kita di TK, nanti kita ke SD-nya tuh jalan memang tidak jauh di belakang, tapi untuk jalan dari TK ke SD itu memerlukan waktu sekitar 5 menitan lah, karena kalau cepat-cepat dalam apalagi pagi itu kan sangat crowded ya Pak, crowded sekali, ada yang nganter SD, TK, SMP itu komplit di situ Pak, jadi satu lingkup gitu. Atau yang galangnya ke arah yang sekolah alam itu bukan? Bukan Pak, yang Bulusan itu masuknya itu dari kalau tahu perumahan Korpri Pak, Korpri Bulusan, sebelum mau masuk ke gerbang Metese turunan ke bawah itu, kan sebelah kanan itu ada perumahan Korpri. Nah kita seberangnya masuk dari situ sekitar 500 meter masuknya, nggak jauh dari situnya. Itu di situ komplit ada TK, SD sama SMA-nya di situ. Nah, jadi itu ya mungkin masalah juga nih Pak, karena sering guru dibilang itu suka telat sama gitu. Memang ada sih guru yang telat, kadang datangnya sudah jam 8 gitu. Jadi kayak yang kurang tanggung jawab lah gitu. Apalagi kan murid itu sudah datang duluan tapi gurunya datangnya suka belakangan. Nah yang keempat itu gurunya kurang kerjasama dengan wali murid. Itu maksudnya begini Pak, jadi wali murid itu kadangnya mendapatkan info itu kan dari guru kelasnya, terutama guru wali kelasnya. Nah kadang ada wali kelas itu yang malas Pak, yang malas itu mengeserkan kegiatan apapun, misalnya info tentang libur sekolah, tentang harus anak-anak hari ini misalnya ada ini dikasih imunisasi, gurunya tidak menginfokan, taunya wali murid tiba-tiba di rumah sudah dikasih tahu anaknya,
Bu, aku tadi dikasih vitamin loh. Lah, vitamin apa? Itu yang dipencet-pencet itu. Akhirnya wali muridnya itu kayak seperti, itu apa ya dikasih gitu. Akhirnya menanyakan ke guru wali kelas, baru akhirnya wali kelasnya tuh menjelaskan. Sebenarnya tuh telat sih masalah kayak gitu. Terus tuh untuk info libur juga kadang ada yang wali kelasnya tuh cuek sekali Pak untuk memberi info, ibaratnya untuk kebersamaan lah, kekompakan antara guru dengan wali murid itu kan sangat dibutuhkan ya gitu, kerjasamanya gitu. Kadang karena miskomunikasi antara wali kelas dengan wali muridnya itu, jam saat ada libur sekolah sampai muridnya itu ada yang datang ke sekolah itu bukan hanya sekali Pak, ada yang sudah 3 kali datang itu tanpa tahu kalau hari itu sekolahnya libur gitu, karena dari wali kelasnya itu tidak menginfokan apa-apa, jadi wali kelasnya itu kurang aktif sekali gitu Pak. Oke. Yang untuk identifikasi kompetensi kepemimpinan itu nanti sama Bunda Marsha yang menjelaskan Pak. Ya, terima kasih dari saya Pak. Oh iya, ini masih TK Nur Sunnah juga berganti yang menjelaskan. Iya Pak, biar bagian. Ya. Baik. Karena sepertinya di sini lebih seru ya isiannya. Apa karena banyak masalah ya Pak? Coba kita simak sama-sama. Oh ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, saya Marsha Bunga Salmawanti akan mengidentifikasi kompetensi yang bagian kepemimpinan sekolah. Yang pertama, pemimpin terlalu banyak tuntutan. Seperti contohnya yang ketika atasan, apa ya bahasanya, kepala sekolah ya. Ketika kepala sekolah ingin memiliki guru yang pintar, guru yang bisa ini itu gitu loh Pak, tapi tidak menyediakan tempat belajarnya. Seperti misal pengen punya guru yang pintar bahasa Arab, tapi tidak difokuskan untuk belajar, nggak dikasih waktu buat belajar bahasa Arab kayak gitu loh Pak. Terus itu contoh yang pertama. Lalu semisal minta banyak kegiatan seperti lomba-lomba atau pengen diisi kegiatan buat anak-anak tapi tidak menyediakan tempat yang nyaman, berakhir tempatnya di situ-situ saja. Lalu seperti ketika kita ke sekolah lain namanya apa Pak? Kunjungan. Yang kita berkunjung ke sekolah lain, Studi banding. Studi banding. Iya, pengennya tuh kan tujuan dari studi banding kan kita melihat cara-cara yang ada di sekolah tersebut ya, terus kita jadi punya pandangan seperti ini, seperti ini. Dan ternyata yang dipermasalahin di sekolah kita tuh cuma satu, nggak ada tempatnya. Dalam kegiatan, dalam pengajaran semua hampir sama. Nah, gurunya atasan tuh pengennya kayak ini loh kayak gini, tapi ternyata tidak menyediakan tempat itu tadi, di tempatnya itu kurangnya di situ. Begitu Bapak. Terus yang kedua, tidak selektif dalam pilih guru kelas. Nah, beberapa guru kelas ada yang belum S1, masih baru lulusan SMA. Nah, dari situ kan karena sudah dicetuskan sebagai wali kelas, ketika guru tersebut melakukan kesalahan, otomatis kan jadi salah ya Bapak ya. Dari kepala sekolah tuh merasa kayak, kok kamu nggak bisa kayak gini gitu loh. Padahal kan beliau yang milih. Beliau paham, beliau tuh tahu kalau misal orang-orang yang jadi wali kelas ini tuh belum S1 gitu, tapi kenapa harus dipilih? Akhirnya kan berujung melakukan kesalahan dan akhir disalahkan, seperti itu ya. Nah, lalu yang ketiga, tidak memberi solusi dalam permasalahan guru kelas dan wali murid. Ketika ada cekcok antara wali kelas dan murid, dari atasan ini pengennya udah selesaiin dulu. Nanti kalau emang perlu manggil saya baru datang gitu loh. Seperti itu. Lalu yang keempat, pilih kasih kepada guru. Kalau ini biasanya beliau tuh lebih melihat, lebih menilai dari keaktifan guru, kepintaran guru. Bahkan kan masing-masingnya punya kelebihan ya. Kayak misal
dari guru pertama, guru A sama guru B. Guru A ini pinter dalam asuh mengasuh. Guru A pinter dalam mengasuh anak, dalam menyampaikan ilmu. Guru B itu dia pinter karena dia punya banyak ilmu, dia bisa bisa menyalurkan ilmu yang lebih banyak, tapi minusnya dia tidak bisa memahami anak usia dini. Dia tidak bisa menyalurkan pembelajaran yang dia dapat secara baik untuk anak usia dini. Jadi, kemampuan yang dilihat itu kan berdasarkan masing-masing orang harusnya ya. Kalau misal kan ini sifatnya emang bagusnya di sini, ini sifatnya baiknya di sini. Tapi beliau sendiri itu memandangnya semua itu yang baik itu yang pintar, yang punya ilmu tinggi, yang sudah S1 seperti itu. Jadi kebaikan seperti dalam mengasuh anak usia dini itu sepertinya beliau dikesampingkan karena pengennya tuh guru yang harus pinter, pokoknya pinter aja. Tapi kan ada guru yang pinter tapi tidak bisa menyalurkan kepintarannya dengan baik. Akhirnya anak di kelas jadi bosen seperti itu, tidak menerima ilmu yang disampaikan. Nah kalau kayak gitu kan berarti butuh guru yang pinter mengasuh, pinter menyalurkan ilmunya kepada anak usia dini. Lalu selanjutnya membuat keputusan berdasarkan solusi orang kepercayaan. Nah, kan kalau misal kepala sekolah punya wakil kepala sekolah dan biasanya juga punya partner seperti untuk tugas seperti sekretaris. Biasanya ketika rapat semua keputusan ada di pihak kepala sekolah. Nah, sedangkan yang melakukan sehari-hari kepada anak-anak, kepada wali murid itu kan guru ya. Wakil kepala sekolah sama kepala sekolah biasanya kan cuman yang mengurus semua, cuman yang benar-benar 24 jam lah istilahnya, sama wali murid sama murid kan guru kelasnya. Biasanya ketika ada masalah kami para guru-guru itu sudah menjadikan satu keputusan yang kita tuh semua udah sepakat nih, keputusannya yang kita ambil ini. Tapi ada satu orang kepercayaan yang beliau tuh menurut beliau wah ini kayaknya bagus nih, harus bisa dipercaya nih kayak gitu. Padahal itu tidak tidak membantu kita sama sekali. Keputusan yang beliau ambil tidak membantu kita sebagai wali kelas dalam menghadapi masalah ini. Tapi beliau contoh masalahnya apa? Gini deh. Contoh masalahnya misal kegiatan sekolah, dalam mengambil kegiatan sekolah pengennya kan si pemimpin tuh pengennya kita memasukkan pembelajaran anak itu dibanyakin di bagian agama, dibanyakin kayak tahfidznya, terus menghafalnya seperti itu. Nah, tapi beliau tidak mau menerima keputusan kami sebagai guru yang merekomendasikan untuk menghapus beberapa waktu yang tidak penting seperti pembukaan di waktu belajar itu kan bisa per kelas, maksudnya bisa dibuka per kelas. Tapi di kita itu dibukanya tuh satu kelas tuh dijadiin satu dari KB sampai TKB itu jadiin satu pembukaan yang semuanya. Pokoknya intinya kayak halakoh besar. Itu dari satu ruangan atau di lapangan. Satu ruangan, di dalam satu ruangan ada KB sampai TKB. Itu dari jam 7:30 sampai 8:30. Nah, itu kan bisa dihapus, dijadikan untuk kegiatan mandiri seperti di kelas, biar waktu yang kita ambil tuh juga banyak gitu loh Pak, bisa kita isi yang lain-lain seperti itu. Nah, kita sudah mengambil keputusan tersebut untuk dihapus, tapi karena beliau memiliki satu orang kepercayaan yang bilang bahwa nggak usah dihapus, itu kan udah turun-temurun. Nah kalau kayak gitu berarti kan kita nggak akan maju-maju kan, kalau misal nggak ada inisiatif untuk berubah jadi lebih baik gitu. Maksudnya emang turun-temurun, emang udah dari dulu seperti itu Pak, tapi buktinya kan juga akhirnya gitu-gitu aja kan, nggak ada kemajuan, intinya seperti itu. Lalu selanjutnya lebih memperbanyak cabang atau lahan daripada mengembangkan lahan yang sudah ada. Jadi pengeluaran lebih banyak untuk pembangunan cabang. Seperti yang saya bilang tadi, ketika
pemimpin ingin kita memperbanyak kegiatan, itu tidak menyediakan tempatnya. Jadi tempatnya ya itu aja. Terus pengennya tuh yang ayo kita buat apa gitu di luar, tapi nggak ada lahannya. Dan waktu kita studi banding ke sekolah lain, itu emang masalahnya kita cuman kekurangan tempat. Padahal kalau misal nggak memperbanyak cabang, kayak misal kita fokus yang sudah ada kita kembangkan. Maksudnya itu kan di TK saya itu di depannya itu ada seperti lapangan, tapi itu milik orang lain dan itu dijual. Kenapa kita nggak beli tempat itu daripada kita buka cabang di tempat lain? Kan pusatnya di sini. Kenapa pusat tidak dikembangkan dulu gitu loh maksudnya? Jadi pengeluaran yang sekolah keluarkan itu hanya untuk cabang, kayak bangun sana, bangun sini, tapi sampai sekarang belum ada yang jadi seperti itu. Sudah beroperasi, cuman emang belum sepenuhnya jadi. Lalu berapa total siswa, berapa total guru di kantor pusatnya ini? Total guru di gurunya 27. Siswanya 80-an ya? Itu PAUD saja ya? Iya. Enggak, di pusat. Maksudnya di pusat. Di pusat kan ada dibagi kan reguler sama di bagian TAUD. Kalau di TAUD itu muridnya ada. Kalau di PAUD saja ya, gurunya berapa, siswanya berapa? Berapa, Bun? 24. Kalau yang di reguler saya berapa sih yang di reguler Pak? Kalau di reguler itu gurunya tuh ada 6. Gurunya ada 6, muridnya itu ada 28. Oke. Ya, berarti gabung ada 80-an ya? Iya, 80-an. Seluruh murid yang di pusat. Baik PAUD maupun reguler, Ya. Pak. Dan gurunya juga lebih dari 4 tentunya. Gurunya tuh ada 10 di situ. Oh, 10. Ya, karena yang lainnya di cabang. Ya. Lalu selanjutnya suka menyela saat orang lain sedang berusaha menjelaskan. Ada beberapa hal terjadi ketika rapat. Ketika ada yang bertanya kan dipersilakan untuk bertanya. Terus menurut beliau pertanyaan ini kurang berbobot, akhirnya di skip. Padahal kan menurut si yang bertanya ini kan dia butuh jawaban, tapi akhirnya itu kan sudah dibahas tadi loh. Dia kalau udah paham nggak mungkin tanya gitu loh maksudnya. Akhirnya ketika bertanya di skip, suka menyela seperti itu. Kayak langsung, oke lanjut ke pertanyaan setelahnya aja kayak begitu Bapak. Oke, ini jadi ajang curhat ya. Nah, ini masih lanjut presenternya sama atau yang lain? Boleh sama, ada apa-apa. Oke. Ya, Jadi ini memang mau dibaca dulu. ya Pak, ini memang ajang curhat kami ketika kami sama-sama Dukung kita. Oke. Ya baik, lanjut untuk solusi. Ada beberapa solusi yang kita coba kami cari per lembaga. Yang pertama tadi lembaga Bintang Nusantara untuk yang guru. Mungkin perlu diadakan pelatihan atau pendampingan, baik itu penggunaan IT maupun pengenalan karakteristik peserta didik. Mungkin bisa juga kerjasama dengan para ahli kalau memungkinkan. Kemudian bisa dilakukan evaluasi terus-menerus dari kepala sekolah supaya tadi beberapa guru yang memang cara kerjanya kurang maksimal itu bisa ketika dievaluasi bisa diperbaiki. Kemudian untuk pemimpin sekolahnya ya otomatis harus meningkatkan supervisinya karena memang kepala sekolahnya jarang supervisi. Kemudian perlu adanya studi banding dengan sekolah lain supaya bisa lihat bagaimana kepala sekolah yang lain itu manajemennya seperti apa, sekolah yang unggul yang bisa kita apa hal-hal yang baik, praktek baik yang mereka kerjakan kita bisa lihat dan kita bisa terapkan di sekolah. Mungkin bisa juga diadakan konsultan sekolah. Kemudian ini TK Bintang Nusantara ini tempat mahasiswa saya ada yang skripsi di sini ya? Bukan ya?
Saya juga lupa Pak. Saya juga lupa, pokoknya depannya bintang, atau bintang juara atau bintang Nusantara, saya lupa. Di Temu Giring Banyumanik. Oh, di Banyumanik bukan berarti. Meneliti tentang penerapan pembelajaran berbasis STEAM. Oh, bukan Itu, berarti Pak. berarti bukan, ya. Oke, lanjut. Lanjutkan untuk yang TK Nurul Huda, tadi ada beberapa permasalahannya dan solusinya perlu adanya kesadaran diri untuk buat RPPH dan mau belajar untuk gurunya. Kemudian untuk pemimpin sekolah perlu jiwa pemimpin yang legowo, kemudian mampu membuka ruang untuk komunikasi antara anggota dan disiplin dalam mengatur anak buahnya. Kemudian yang ketiga perlu adanya seminar untuk tentang IT, ya hampir sama seperti yang tadi. Kemudian untuk yang selanjutnya untuk TK Nurul Sunnah, pertama itu perlu adanya guru harus punya SDM yang mumpuni dalam bidang SPD, karena kan tadi kita bisa lihat kalau di sana kebanyakan itu adalah MA dan juga adapun SPD, adapun sarjana tapi bukan SPD. Itu perlu adanya SDM yang mendukung khususnya di bidang pendidikan. Kemudian guru yang sudah tahu cara mengerjakan RPPH bisa berbagi kepada guru yang lain yang belum bisa. Kemudian perlu menyediakan fingerprint absen elektronik di setiap unit, sehingga kalau ada yang bisa teratur lah waktunya, kalau orang mau absensi jadi bisa teratur waktunya, jadi tidak ada yang terlambat, bisa dideteksi semua setiap guru-gurunya masuk jam berapa dan lain-lain. Kemudian memilih walas yang matang dalam segala hal baik dari ini. Kemudian pemimpin harus tegas dalam mengambil keputusan karena jadi panutan guru-guru. Kemudian berlaku adil kepada semua guru. Baru kali ini wali kelas disingkat walas. Biasanya disingkat walas ya memang. Atau hanya di sini disingkat walas. Memilih wali kelas ya. Oke. Wali kelas maksudnya. Ya, oke. Memilih wali kelas. Sebenarnya ya penting juga memilih wali kelas yang memang benar-benar sudah matang dalam baik secara ilmu dan juga pengalamannya. Kemudian selanjutnya ketika sudah ada satu bangunan sebagai pusat, maka difokuskan kepada bangunan tersebut, jangan mengembangkan yang lain lagi, jadi hanya fokus pada yang satu dulu, selesai baru bangun gedung yang lain begitu. Kemudian menghargai rekan kerja yang sedang memberikan pendapatnya, seperti itu. Mungkin ada rekan-rekan teman-teman yang ingin menanyakan atau menanggapi dan menambahkan khususnya di bagian solusi. Oke. Iya. Baik, ini paparan dari kelompok 5 dengan judul file penuh warna ceria lucu presentasi tugas kelompok 5. Betul ya nama filenya itu ya. Bawaan dari Canva mungkin ya. Bagi ada yang ingin ditanyakan silakan angkat kaki apa angkat tangan. Oke teman-teman, waktu kita lumayan lama ya untuk membahas ini, tapi saya senang teman-teman bisa mencurahkan banyak hal. Dan mungkin itu membangun mental health ya, kesehatan mental dengan ikut kuliah siang hari ini di siang panas yang bolong. Walaupun saya nggak nemu bolongnya di mana siang-siang itu, teman-teman bisa banyak mengidentifikasi dan menganalisis. Ada satu kelompok yang sudah ngirim lagi, nanti baru saya beri respon ya. Kita buka satu kelompok yang lain lagi. Ini saya sudah memberikan beberapa catatan. Silakan kelompok 3 yang barusan kirim, saya akan buka dulu filenya pakai PowerPoint. Bentar, saya share screen.
silakan kelompok 3, siapa yang mempresentasikan? Halo kelompok 3. Iya Pak, selamat sore Pak. Iya, selamat sore. Untuk presentasi kelompok 3 itu kita ada 4 kabupaten Bapak, dari Boyolali, Pemalang, Jepara, dan Batang. Jadi dari 4 kabupaten, dari 4 lembaga ini kita rangkum jadi 1 Bapak. Luar biasa jaraknya ini ya. Boyolali, Pemalang, Jepara. Mungkin yang sejalur cuman Batang dan Pemalang itu berjauhan. Iya. Oke, monggo. Spesial. Untuk yang pertama, identifikasi permasalahan yang terjadi di sekolah terkait kompetensi guru. Itu dari kami. Yang pertama, guru itu belum memberikan asesmen penilaian yang maksimal karena kita gonta-ganti kurikulum ya Bapak ya. Baru kurikulum yang kemarin apa, sudah ganti apa gitu. Yang kedua, guru masih menggunakan model pembelajaran yang sama. Itu saja. Yang ketiga, guru kurang disiplin, kurang inovasi dalam memberikan pembelajaran kepada anak. Yang selanjutnya, guru belum memenuhi kualifikasi pendidikan S1 PAUD. Banyak yang masih SMA, tapi sudah mengikuti diklat gitu Bapak. Jadi diklat dasar, untuk diklat lanjut dan mahirnya itu belum. Apalagi S1 juga banyak yang belum Bapak. Yang selanjutnya, kurangnya motivasi diri untuk berusaha mengembangkan mutu diri dari guru itu sendiri. Padahal untuk mengikuti pelatihan-pelatihan kan sekarang banyak sekali nih Bapaknya. Dari online itu sangat banyak, tapi pendidik itu kurang motivasinya itu kurang gitu loh Bapak. Jadi monoton hanya di situ saja gitu. Yang selanjutnya, kurangnya kesadaran dan semangat untuk menambah pengetahuan dan pengalaman. Minimnya pengetahuan dalam metode pembelajaran. Jadi pendidik itu kurang kreatif dan inovatif. Selanjutnya, kurangnya sumber daya yang memadai. Masih untuk IT itu masih banyak sekali pendidik yang gaptek gitu Bapak. Jadi harus perlu belajar lagi tentang IT. Padahal untuk saat ini IT itu sangatlah penting. Selanjutnya, sulitnya menjaga konsentrasi siswa dan memotivasi siswa di kelas maupun di luar kelas. Baik, untuk analisis identifikasinya itu kita mencakup beberapa, kita telaah tadi semuanya, kita rangkum Bapak. Yang pertama, itu tadi belum memahami dengan baik model asesmen penilaian peserta di dalam kurikulum yang terbaru. Yang selanjutnya, kurang mengembangkan model strategi pembelajaran karena kurangnya pemahaman IT. Yang selanjutnya, masih menggunakan media yang sama dan mengakhiri pembelajaran lebih dari waktunya yang harusnya sudah selesai jam 11 tapi molor sampai jam 12. Belum begitu memahami tentang pembelajaran kurikulum terbaru, adanya sarana prasarana yang kurang memadai. Identifikasi permasalahan yang terjadi di sekolah terkait kompetensi kepemimpinan sekolah. Yang pertama, belum bisa menggerakkan kinerja tenaga pendidik dengan maksimal. Yang kedua, kurang tegasnya dalam menjalankan tata tertib yang ada di lembaga tersebut. Yang ketiga, akses pendidikan yang kurang memadai karena keterbatasan perangkat. Kurangnya kesadaran dalam pentingnya mengikuti kegiatan pembelajaran, pelatihan, maupun seminar. Penerapan pendekatan kepemimpinan partisipatif dalam proses pengambilan keputusan yang masih sangat-sangat kurang kesadaran untuk mempelajari IT. Tidak mau mendengarkan pendapat dari guru atau pendidik yang lain atau juga masyarakat di lingkungan sekolah, khususnya wali murid Bapak. Yang selanjutnya, tidak adanya transparansi. Yang selanjutnya, kurangnya jiwa kepemimpinan.
Identifikasi hal apa saja yang sudah dilakukan, kami mencakup yang pertama, mengikut sertakan guru dalam pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan kompetensi guru atau kompetensi pendidik. Melanjutkan jenjang pendidikan yang lebih tinggi sesuai dengan bidangnya. Melakukan perbaikan pembelajaran. Memperhatikan kesejahteraan guru. Pengadaan sarana dan prasarana di sekolah. Belajar bersama, berdiskusi dengan teman sejawat, melakukan musyawarah antara pendidik, pengawas, serta komite sekolah. Dalam kesimpulan yang terkait pembinaan kompetensi mengajar, kita masih ini ya Pak ya, sudah jauh melangkah ini Pak. Sudah nomor 4. Ya. Sudah jadi nih UTS-nya. Oke. Yang pertama, dalam kompetensi guru perlu adanya semangat dan rasa ingin mencoba untuk mengembangkan metode pembelajaran yang kreatif, edukatif, dan menyenangkan agar bisa dipahami dan diterima peserta didik. Yang kedua, dalam kompetensi kepemimpinan sekolah perlu adanya kolaborasi, kerjasama, dan saling mendukung antara pendidik dan pemimpin sekolah atau kepala sekolah. Yang selanjutnya, adanya fasilitas yang memadai juga dapat menunjang kompetensi guru. Yang selanjutnya lagi, serta untuk menunjang tugas dan tanggung jawabnya sebagai seorang pendidik yang profesional. Pendidikan yang sesuai juga berperan penting dalam pengelolaan metode pembelajaran di dalam kelas maupun di luar kelas. Antara pendidik, komite sekolah, yayasan maupun pengawas itu semua itu harus terbuka untuk memajukan lembaganya masing-masing. Nomor 4 itu agak bingung ya. Ya. Poin keempat, maksudnya apa? Yang menunjang tugas dan tanggung jawab sebagai seorang pendidik yang profesional, Bapak? Oh. Ini karena didahului dengan kata serta ya. Iya, Bapak. Monggo Bunda Leni. Ya, nanti diperbaiki ya. Ya, nggak apa-apa, nanti diperbaiki. Ya, teman-teman sekalian, waktu kita terbatas karena sudah sampai jam 14.53. Ini saya stop share dulu. Tapi saya punya bahan untuk teman-teman menyempurnakan ya tugasnya, walaupun ada yang sudah hampir selesai. Sebentar saya buka filenya. Ya, saya itu sudah share file ini di Spada 3 dan ukuran filenya juga tidak terlalu besar. Nah, kompetensi guru itu kan ada 3 kategori ya, sudah saya jelaskan. Kategori pengetahuan profesional masing-masing ada subkategorinya, 3 hal ini. Kemudian ada kategori praktik pembelajaran profesional, masing-masing ada 4 subkategorinya. Kemudian pada kompetensi guru ada kategori ketiga, namanya pengembangan profesi, ada 5 subkategori. Nah, semua yang terkait dengan kompetensi guru ini bisa menjadi referensi teman-teman dalam mengidentifikasi permasalahannya. Sudah sejauh mana mereka misalkan mampu menunjukkan praktek dan kebiasaan bekerja yang berorientasi pada anak atau student centered learning ya. Tadi sudah ada yang mengangkat juga tentang ini, pembelajaran masih teacher centered learning, berpusat pada guru. Nah, kalau yang untuk kepemimpinan sekolah ada 4 kategori, yaitu pengembangan diri dan orang lain, ada 4 subkategori di sini. Nah, kemudian ada kategori kepemimpinan pembelajaran, ada 4 subkategori di sebelah kirinya. Kemudian ada kategori kepemimpinan manajemen sekolah, di sebelah kirinya ini ada 2 subkategori, dan kategori kepemimpinan pengembangan sekolah ada 2 subkategori. Nah, masing-masing ini menjadi bahan untuk teman-teman dalam mengidentifikasi. Saya melihat teman-teman sudah melakukan ya sesuai dengan sudut pandangnya masing-masing,
tentunya latar belakang tiap sekolah berbeda-beda. Ada sekolah yang berbasis ilmu agama, otomatis muatan untuk pembelajaran agamanya cukup dominan, bahkan di beberapa sekolah ada yang menjadi penguatan atau pengayaan ya, artinya tidak dominan tapi banyak. Ada yang berbasis memang murni ilmu pengetahuan sepenuhnya, sehingga pendidikan agama hanya cukup begitu ya, bukan tidak ada tapi cukup. Nah, semua itu juga ada dalam lingkungan kerja di mana ada orang-orang yang bekerja di dalamnya. Orang-orang ini ada yang berlatar belakang yayasan mungkin, berlatar belakang pendiri sekolah, berlatar belakang senior citizen ya istilahnya, sesepuh bini sepuh ya kalau di desa. Jadi warga yang paling senior di sana yang otomatis memiliki pola kepemimpinan, pola hubungan antar personal dan lain sebagainya. Saya mengapresiasi teman-teman mampu mengartikulasi ini, artinya mampu menyuarakan dan menuliskan, tentunya dalam kerangka kebutuhan diskusi dan pembelajaran akademik. Namun dalam tugas ini kita kemampuan mengidentifikasi tadi harus bisa dikolaborasikan dengan kemampuan menganalisis dan menyimpulkan. Nah, pada saat kesimpulan sudah teman-teman tarik, dengan juga berbasis apa yang sudah dilakukan oleh segenap stakeholder ya, yang sudah dilakukan Dinas Pendidikan, yang dilakukan komite sekolah, yang dilakukan warga masyarakat sekitar, asosiasi profesi. Nah, teman-teman juga bisa merancang sebuah aktivitas untuk membantu mengatasi permasalahan tadi. Nah, itulah yang nanti akan menjadi tugas UAS. Jadi setelah identifikasi, analisis, dan kesimpulan ini sudah selesai, maka kita akan punya banyak sekali rekomendasi. Tentunya nggak bisa kita atasi dan tangani ya. Nah, tapi teman-teman bisa memilih satu nanti pasca UTS untuk dilakukan sebagai proyek perubahan di sekolah. Misalkan ada yang melakukan pelatihan atau workshop penggunaan aplikasi komputer. Bagi yang belum bisa sama sekali mungkin dari Microsoft Word, bagi yang belum bisa presentasi pakai PowerPoint, atau bagi yang mau mengembangkan desain presentasi dengan Canva misalnya, atau implementasi kurikulum merdeka, atau pemanfaatan akun ID belajar, belajar.id maksud saya, kemudian membangun pojok baca di sekolah, dan banyak hal lain yang bisa kita lakukan dibanding sekedar menuliskan permasalahan dan meratapinya. Nah, kita di pembelajaran ini, project based learning untuk UAS, nanti teman-teman memilih satu hal yang bisa kita lakukan, dan laporan hasil proyek lapangan menjadi tugas UAS-nya dikerjakan secara kelompok. Sekarang mulai difikirkan teman-teman, nanti setelah pertemuan ke-8 tugas ini diupload, pasca itu proyek apa yang akan kita lakukan. Nah, sebelum saya tutup, adakah yang ingin ditanyakan teman-teman? Oke, Bunda Widianti. Suaranya nggak keluar ya? Oh, masih... Iya, masih mute. Ya, berarti ini untuk kesimpulannya, apakah untuk model tadi pembuatan ini, apakah per satu lembaga permasalahan, kemudian analis, kemudian kesimpulan itu satu-satu lembaga, ataukah misalnya kita dari 3 orang ini, dari 4 orang misalnya satu kelompok, apakah digabung jadi satu semua, kemudian kesimpulannya dan solusinya juga jadi satu gitu, yang benar untuk, karena kan kemarin beberapa kan beda ya istilahnya, dari kelompok berapa itu kan jadikan satu, kemudian kalau yang hari ini presentasi mungkin sama dengan yang kelompok kita, kelompok 4, jadi antar lembaga, kemudian rumusan, simpulan itu per lembaga sendiri gitu. Nah, untuk nanti kalau di kemudian kita mau upload itu yang benar atau yang sesuai yang yang dari kehendak Bapak gitu istilahnya,
apakah seperti ini ataukah yang jadi satu di antara berempat itu gitu Pak? Ya, ini waktunya mau berakhir, nanti bisa terpotong tiba-tiba ya. Intinya teman-teman jadi satu atau masing-masing boleh. Tapi nanti untuk proyek lapangan cukup satu hal yang dilakukan bersama di salah satu sekolah. Jika ada kendala